Udah deh, langsung si Yohan ini kan pakai senter tuh. Di senternya tuh ke arah wajah orang itu yang lagi nyangkut di pohon. Dan ternyata dia bukan manusia. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror Misteri Don Horror. Nah, gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu. Tetap di konten kali ini masih tentang cerita pendek ya kawan-kawan. Yaitunya kisah nyata yang pernah dialami oleh seorang Satpol PP yang bernama Yohan. Dan Yohan ini sudah berstatus menikah. Biasanya Yohan ditugaskan untuk merazia para pedagang kaki lima serta tempat-tempat yang sering dipakai orang-orang untuk berbuat maksiat. Kebetulan sekali di tempat Yohan ini, di tempat Yohan biasa merazia ini, kebanyakan anak muda di sana pada malam minggu sering pacaran di tempat makam kuburan. Ini jelas sangat mengganggu dan meresahkan warga setempat. Nah, kayak gitulah, kayak nggak ada tempat lain aja deh. Nah, singkat cerita, si Yohan ini berserta para kawanan Satpol PP-nya itu pergi tuh merazia pada malam itu. Nah, pas sampai di TKP, si Yohan ini agak merasa aneh gitu. Kenapa waktu itu sangat sepi sekali? Tak ada satupun anak-anak yang sedang mangkal maupun pacaran di situ. Jadi kayak merasa aneh gitu. Oh, tumben sepi nih gitu ya kan? Kebetulan pada saat itu cuacanya itu agak sedikit gerimis gitu. Jadi si Yohan ini berpikir, apa gara-gara cuaca hujan gerimis ini makanya sepi? Pikirnya si Yohan. Oh ya, tempat makam kuburan itu cukup luas. Itu makanya anak-anak muda di sana sering mangkal pacaran lah di sana ya kan. Jadi para Satpol PP ini berpikir mungkin ada yang lagi sembunyi. Sehingga mereka pun sepakat berpencar sambil merazia seluruh tempat itu. Sialnya si Yohan ini terpisah dengan rombongan Satpol PP yang lainnya. Otomatis dia jadi sendirian dong. Karena masih merasa penasaran, kok tumben nggak ada orang gitu. Yohan terus sibuk mencari-cari orang yang lagi pacaran. Ibaratnya dia mencari orang yang lagi pacaran gitu. Masa nggak ada orang pacaran? Mencari mangsa. Siapa tahu mungkin ada yang lagi ngumpet di semak-semak. Nah, terus mencari-cari di sekitar kuburan itu, Yohan ini kayak melihat seseorang nih dari arah depannya gitu. Kayak, oh itu kayak ada orang deh gitu ya kan. Orang itu lagi pakai baju putih, duduk sendirian sambil kepalanya tuh menunduk gitu. Gitu. Kayak itu orang lagi ngapain ya? Sendirian lagi menunduk pula gitu. Oh, jangan-jangan kayak gitulah si Yohan ya kan gambarannya. Udah deh dihampiri orang itu sama si Yohan ini. Orang yang pakai baju putih itu kan sambil duduk tuh, sambil menunduk. Nah, si Yohan ini kan dari belakangnya. Yohan ini sambil menguntit nih gitu, sambil mengendap-ngendap. Dan Yohan ini langsung sergap kan. Wah gitu. Orang yang dia sergap itu langsung kaget dong. Kaget gitu ya kan. Sosok putih ini langsung melompat dong karena kaget gara-gara si Yohan ini lompatannya itu tinggi banget. Sampai-sampai sosok ini nyangkut ke atas pohon lagi. Yohan yang mengkagetkan dari belakang merasa agak aneh gitu. Hah? Ini orang kagetnya sampai jauh lompatannya. Udah deh, langsung si Yohan ini kan pakai senter tuh. Di senternya tuh ke arah wajah orang itu yang lagi nyangkut di pohon. Dan ternyata dia bukan manusia, tapi pocong. Kan di senter mukanya sama si Yohan. Yohan ini melihat wajah hitam lembam, tubuhnya dibungkus kain kafan. Spontan saja Yohan ini kaget gitu dan langsung lari terbirit-birit. Karena suasana malam yang gelap, Han ini cuma bisa lari lurus aja sambil teriak-teriak minta tolong. Sampai-sampai nyebur si Yohan ini ke kali. Ya ampun, kasihan amat si Yohan. Untungnya teman-temannya yang lain pada berdatangan dan pocong itu pun telah menghilang. Melihat keadaan Yohan yang sudah basah kuyup, sekaligus terlihat tegang dan istirahat di rumah saja.
diantar tuh sama kawan-kawannya sampai ke rumahnya. Sampai di rumah, Johan pun suruh istrinya bikinin kopi biar tenang lah pikirannya. Sambil dibikinin kopi sama bininya, Johan pun langsung ganti baju dengan pakaiannya yang kering. Apa kawan-kawan pikir terornya masih sampai di situ? Jangan kira ya kawan-kawan. Nah, ceritanya lagi asyik-asyiknya minum kopi sendirian di depan ruang tamu rumah. Lagi enak kopi nih gitu di depan ruang tamu rumah gitu. Tahu-taunya ada yang ngetuk pintu kaca jendela rumahnya. Gitu. Karena kebetulan duduk di ruang tamu, Johan coba lihat, siapa tahu yang mengetuk kaca rumahnya itu kawannya gitu. Yang dari kawanan Satpol PP, tapi ternyata bukan. Reaksi si Johan, ya ampun! Tuh pocong kenapa masih ngikuti saya? Mana tahu rumah saya lagi. Spontan saja Johan ini lari sambil masuk ke kamar tidurnya. Ya ampun. Singkat cerita nih, besok harinya si Johan ini ceritalah sama istrinya. Sehabis cerita itu, langsung deh si Johan ini diomelin habis-habisan sama istrinya sendiri. Kenapa pocong itu sampai-sampai dibawa ke rumah? Kata bininya, kebetulan bininya itu agak penakut akan hal begituan. Ya ampun. Nggak serem. Serem sih, tapi juga lucu gitu. Nah, gimana pendapat kawan-kawan soal cerita pendek ini? Jangan lupa komen, oke? Mungkin pernah kawan-kawan mengalami hal yang serupa atau hampir mirip. Atau mungkin kawan-kawan sendiri yang pernah kirim cerita ini ke Facebook cerita serem kalau salah. Nah, jangan lupa komen, oke? Nah, sekian kontenku kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat video konten horor atau kriminal terbaru dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Serius nggak habis pikir gitu. Yang awalnya dia udah kena teror di apa tuh? Di pemakaman itu ya kan. Emang karena pekerjaan juga. Langsung deh dia pocong itu ngikut ke rumahnya gitu. Ya ampun. Gimana pendapat kalian? Ya karena tuntutan pekerjaan ya mau gimana lagi gitu.